Kamu kalau misalnya mau bikin nanti aja. Oh nanti. Oh tak. Waktunya agak ngatur ya. Jadi nanti ini bisa dipraktek dipraktekkan di sini semua. Untuk kalian prakteknya nanti bisa lihat di foto atau videonya nanti ya, di grup ya. Kalau mau nyoba di rumah ya. Tapi kalian kalau nanti mau nyoba semua di sini, saya yakin kan waktunya kurang ya. Jadi eman-eman kalau kepotong nanti ya. Jadi ini di grup kemarin kan saya bagi ya, maksudnya perwakilan aja, ada yang bawa timun, ada yang bawa wortel sama lobak atau pepaya mentah ya, pepaya muda ya. Nah, jadi kalian nanti bisa praktek sendiri di rumah ya, yang maksudnya yang tidak nyoba di sini ya. Ada yang punya gini ya, tiga macam ya. Bawa sini. Ya. Karena kemarin saya lihat banyak yang udah bawa yang punya alat seperti ini ya. Jadi saya contohkan nanti penggunaannya. Nah, kalau yang tiga bentuk ini ya, yang kecil-kecil ini tekniknya semua ini sama, satu teknik. Cuma dia bentuknya yang beda. Ada yang bentuk V, bentuk U, ada yang bentuk yang ini bergerigi nih ya. Nah, tapi ini cuma nanti hasilnya tetap satu bentuk. Ya, nggak bisa bermacam-macam. Ya. Ini aslinya cuma alat bantu. Ya. Nah, kalau yang ini yang kotak ini biasanya banyak digunakan untuk seperti bunga teratai tapi dari pepaya yang mentah, yang muda, ya. Bentuknya seperti ini. Nah, mungkin kalian kalau lihat di toko di online ya, itu biasanya yang banyak keluar yang seperti ini, ya. Kalau untuk pisau carving. Baik, kita mulai dari timun dulu ya. Ini mungkin dari pangkal sampai tengah ini bisa dipakai semua ya. Nah, ini saya pakai yang ini dulu, yang bagian ya seperti ini ya. Nah, saya langsung contohkan penggunaannya dari ke ini ya, yang ini dulu ya. Ini cara penggunaannya, teknik dorong ya. Nah, jadi kalian ambil dari sini, dari samping tapi bagian atas sendiri ya. Ini langsung didorong ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, terus sama dikasih jarak. Enggak pakai pisau biasa aja. Chef izin ya. Izin naik mau ini. Terutama salah pencet. Salah ya. Nah, ini caranya ya. Kalian ini cuma didorong ya. Nah, satu bentuk, nanti bentuk berikutnya di sampingnya paling enggak dikasih jarak lah ya. Kasih jarak. Nah, baru bagian bawahnya ketemu. Ya. Jadi ketemu satu titik. Cuma ya. Kalau sudah seperti ini, baru bagian yang tidak terbentuk ini dibuang. Ngambilnya dari atas.
Ya. Nah, ini baru diambil. Liwe. Ini nanti ditaruh di air, ini dia akan mekar sendiri. Ya. Bisa air dingin, air es atau air biasa. Bedanya kalau kita pakai air es itu lebih cepat ngembangnya. Ya. Kalau air biasa mungkin agak lama. Bedanya di situ aja. Ya. Nah, terus untuk di bagian dalamnya ini sama, tekniknya sama. Kalau mau pakai ini semua sama ya. Kita ambil dari antara kelopak ini ya, tengah-tengahnya. Nah, kita coba yang pakai yang bergerigi. Ini ya. Pasti meja. Tekniknya sama ya. Jadi ngambilnya kamu jangan dari atas ini. Ya, tapi dari samping. Jadi biar langsung bentuk. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ambil di antaranya kelopak yang sudah jadi. Ya, sama seperti yang saya ajarkan di semangka kemarin ya. Yang bentuk teratai. Jadi ngambil di antara kelopak yang di luarnya. Tidak harus semua ya, karena kan awalnya aja ambil di antaranya. Nanti mungkin apa, tengah-tengahnya ada yang pas di tengahnya nggak masalah ya, jadi tidak harus. Nah ini sama, kalau sudah dibentuk diambil lagi seperti tadi. Nah, ngambilnya pisaunya nggak lurus, jadi bagian yang tidak terbentuk ini diambil. Ya. Nah, dari hasilnya ini kalian bisa membedakan ya Mak ya. Bedanya dari ketiga bentuk ini nanti. Nah, kalau ini kan ada bergerigi seperti ini. Ya. Kalau yang pakai yang ini tadi. Ini lagi ya. Saya coba lagi. Kalau bentuk yang ini ya, teknik yang ini mungkin kalian kalau pilih timun mungkin yang agak muda, ya, yang masih muda, karena jadi nanti bijinya ini cuma sedikit. Terus bagian yang dipakai ini bagian yang pangkalnya, yang ini, ya. Ke bijinya, ini kan sudah habis bagian dagingnya. Ini bisa langsung lepas, bisa langsung diambil. Wortel. Beh, resolusi ini piro iki rek? Ya. Kayak gak patus. Ya, memang keras. Kata diputul. Iya. Sama. Caranya sama seperti di timun tadi. Bumbunya manjil. Wah, HP Sama. Woi, keterangan. Malah kakek tuh aja semua. Bisa agak dekat. Ya, Apa? bisa seperti ini, ya. Terus bagian tengahnya ini bisa dibikin seperti tengahnya bunga matahari, ya. Jadi dirapikan. Wajilan. aku waci. Saya nyambungin waci loh. Tengahnya bunga matahari kan waji. Nyambungin Masa aja. kamu anu waci. Waci Nah ya, bentuk. ini yang di potong bentuk V itu loh. Wah. Bentuk kan bunga matahari. Bunga matahari bukan jafe. Ya, seperti ini ya. Loh, ini dikasih gitu. Ya. Seperti yang kalian coba di semangka. Ya. Iku berisik kayak masak apa sih? Bisa julid ya. Nah iya. Ya, bisa seperti ini ya. Ini nanti bisa ditaruh di dalamnya sini ya. Ya bisa.
berendam. saling menekan. Itu kan paling lengkap ya. Bantu pakai tusuk gigi. Ada yang bawa? Oh, jelas enggak. Udah, potong dulu. Ini turning ya, kayak apa? Kupas. Kupas kentang ya. Bisa gini. Jadi cuman nggak bisa. mulainya dari atas bagian samping. Jadi jangan sini ya. Jadi atas ini. Gitu mah nggak bisa. Tapi hasilnya jadi besar. Seperti mau ngupas, semakin ke bawah semakin besar. Jadi ini, nah seperti ini. Iya. Ya. Hasilnya jadi besar ya. Bisa seperti ini atau kalau nggak bisa langsung gini. Kalau teknik gini, yang megangnya gini ya. Ini jangan ditarik pakai tangan kanan. Ya, tangan kanan cuma mengarahkan aja, tapi ini kita dorong pakai jempol kiri. Ya. Nah, bagian bawahnya ini ketemu satu titik. Tidak pakai pisau biasa lah, hasilnya besar ya. Ini apa? Kelopaknya tergantung besar kecilnya untuk jumlahnya ya. Kalau seperti ini mungkin 4 ya. Yang lebih mudah memang 4 karena cukup seperti apa di sini ya. Nah, terus depannya pas ini, samping sini sama sampai sini. Jadi lebih mudah kalau nah, ya, ini kalau kita pakai sama seperti yang tadi ya. Bagian yang tidak terbentuk ini kita ambil, kita buang. Jadi seperti dikupas. Nah, bisa satu persatu atau bisa langsung seperti yang tadi, langsung memutar. Ini. Apa ini? Princess. Udah ya. Nah, sama. Kalau sudah sama seperti tadi ya. Kalian bentuk kelopak seperti ini lagi. Ini di antara kelopak yang ini. Ya. Oh, tekniknya beda. Ya. Ini ya. Duh, caranya beda. Ya mungkin yang bawa apa yang bahan timun ya bisa lebih memperhatikannya nanti biar bisa nyoba. Jangan Ya, Kak, dijatuhin gitu kamu. juga. Contong. Udah ya? Sama. Di buang lagi bagian yang tidak terbentuk. Kerucaan. Harus bawa tadi. Kenapa kita pakai yang bagian pangkal ini ya, yang bagian di posisi di tangkai? Karena biasanya bagian yang pangkal ini, yang di pangkal ini biasanya dibuang. Kalau misalnya kita bikin acar atau lalapan, karena bagian ini biasanya agak-agak pahit. Ya. Nah, makanya kita gunakan buat garnish daripada dibuang-buang ya. Ini untuk meminimalis pembuangan ya. Kamu berangkat sendiri. Jadi kita menggunakan bahan yang tidak kepakai. Ya sama. Caranya sama ya. Tadi. Malas banget. Cuman tadi aku malas. Media. Ya. Ini nanti bisa diambil, diganti seperti ini, atau bisa dibentuk seperti ini sampai habis. Ya, karena ini mudah ya, jadi sampai ke dalam masih berupa daging, belum ada biji. Nah itu lebih mudah kalau kalian belajar, kalau yang mudah. Kalau bisa ambil yang mudah tapi yang agak besar bagian pangkalnya sini, ya kan ada itu. Itu biasanya bijinya masih sedikit sekali. Nah, ini. Jadi waktu kalian membentuk ini ya, ini pisaunya agak miring ya, agak miring ke dalam. Nah, waktu ngambil ini pisaunya lurus, baru kita ambil. Bisa dibikin agak runcing bagian ujungnya.
Aduh, nggak suka bau. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah, Bikin pusing aja. ya, ini kita bentuk dari bagian dari bawah dulu ya. Ini ya, mungkin bisa lebih dekat nggak apa-apa. Nah, nanti setelah pas di belakangnya, belakang dari yang awalan tadi sini ya, ini bagian belakangnya nih. Nah, ini pisaunya turun lagi sampai ketemu di titik yang tadi. Nah, nanti dia akan lepas sendiri. Ya. Nah, ini bisa kita rapikan. Kalau kita pasti nggak lepas. Oh, kalau aku masuk ke kartu gampang. Ya. Ini bisa dibiarkan seperti ini ya. Jadi natural, bisa juga mungkin bisa dirapikan. Jadi seperti bunga alaleli ya. Apa? Ya, ini. Nah, nanti bagian tengah ini bisa dikasih dari wortel bisa atau dari cabai rawit bisa yang merah. Ya. Kalau saya coba dari wortel ya. Oh, udah gitu dong. Iya. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Iya. Ya coba dulu. Diva. Nggak perhatikan dulu. Coba tahu. Arenata. Iya. Arya. Coba. Iya. Nggak perhatikan dulu. Nah, ini bisa dibantu pakai tusuk gigi, ditancapkan di sini. Coba aku mikir apa aku nggak terlalu empat. Ini bisa juga pakai cabai rawit ya. Nah, mungkin jadi seperti ini. Ya. Wah, lucu banget. Ya. Iya. Tombol. Udah, bisa perhatikan lagi, saya contohkan sekali lagi ya, cara pengambilannya. Ya. Ini ya, dibikin agak serong. Dia kelelep tuh. Iya. Nggak apa-apa. Dia kelelep. Mati. Soalnya lobaknya enggak. Nanti ini semua ya sama hasil kalian nanti kita coba disusun dirangkai. Ini ya. Biar nanti bisa ketemu irisan ini. Nah, ini posisi pisau kan miring. Ya, miring ke dalam. Ya, ini. Nah, terus baru kita ambil. Nah, setelah pas di belakang, ya belakang yang dari awalan tadi, bagian belakang ini turun lagi ke bawah lagi. Dia enggak naik tuh. Nah, tadi naik. Nah, jadi bisa langsung lepas sendiri. Nah, jadi bentuk awalnya seperti ini. Dari ini baru bisa kita rapikan. Seperti ini. Ya. Kita rapikan. Ya, baru bisa dibantu pakai dikasih wortel bisa seperti ini. Ya, oke, sampai sini cukup ya. Nah, untuk di lopak ini dulu ya. Ya, dari sini ini setelah dikupas, ini bagian pangkalnya dirapikan dulu. Ini kan bentuk kotak, ya Bang. Ini bisa dirapikan dulu, dibikin agak cembung. Nah, agak seperti bentuk aslinya. Seperti bentuk aslinya. Ya. Kalau sudah, ini bisa kalian kasih tanda dulu. Bisa 8 atau 6. Kalau besar mungkin 8, kalau kecil bisa 6. Ya. Nah, ya, jadi 1, 2, 3. Otomatis kan nanti 6 kelopak. Ya. Iya. Lagi. Iya. Udah ya?
Dari sini, dari garis ini tadi ya, ini langsung dibentuk seperti ini. Nah ini bentuk seperti ini. Ya, Iya. seperti bikin bentuk kubah. Ya, Dalam nggak tuh chef ngambilnya? kurang lebih kedalamannya setengah senti. Ya, jangan langsung terlalu dalam, paling nggak setengah senti ya, maksudnya pisau. Nah, jumlah kelopaknya ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung besar kecilnya wortel ya. Kalau agak besar mungkin bisa jadi 8 kelopak. Kalau agak kecil seperti ini bisa 6. Saya perhatikan dulu, khususnya yang bahan apa wortel tadi ya, bisa lebih diperhatikan. Kalau sudah sama seperti tadi, bagian yang tidak terbentuk ini diambil. Apa? Susah. Nah, ya cara ngambilnya ini jangan ditarik gini ya. Jadi tangan kanan ini hanya mengarahkan, ya, tapi didorong pakai jempol kiri. Jadi tidak mungkin kebablasan. Kalau pakai tangan kanan biasanya kebablasan. Ya. Jadi didorong pakai jempol kiri. Tangan kanan harusnya membelokkan aja. Ya. Ya. Kalau sudah bentuk seperti ini lagi ya, kita mulai dari ujung-ujung ini. Nah, dari sini ya, dibikin hampir menyerupai bentuk kubah. Ini aslinya langsung V gini bisa, ya, tapi kan kurang menarik. Jadi agak belokkan sedikit. Kayak bentuk oval tapi lincip, ya. Ya, sama. Kalau sudah, baru diambil lagi bagian yang tidak terbentuk ini. Ya, ini caranya sampai ke atas sama. Ya, tekniknya sama seperti ini. Jadi semakin ke atas dia semakin kecil, mengikuti bentuk bahannya. Tapi kalau untuk bentuk ini ya, kalau misalnya wortelnya panjang, ini tidak harus semua ya, bisa sesuai dengan kalian mau ambil seberapa panjang ya, mungkin sampai tengah-tengah sudah mau diambil ya. Jadi waktu dibentuk ini langsung dalam ya. Enggak, ini masih terus ya. Ya. Ya, ini ya. Ini caranya sama ke atas. Ya, mungkin ditutup dulu nggak apa-apa. Ini kalau sudah mau diambil ya, mau finish dalam, sama caranya ya. Ambil tapi langsung dalam. Paling tidak langsung ke bagian tengah wortel. Tujuannya biar irisan-irisan ini langsung ketemu. Jadi dia langsung lepas. Tanpa dirapikan lagi nanti, jadi langsung terbentuk ya, paling tidak langsung di bagian tengah dari wortel, ya langsung lepas. Nah ini bisa langsung lepas ya, jadi langsung terbentuk sendiri ya. Ini bisa jadi pohon rangkaian. Pohon nanas Apa?
Sampai gomian kan. Untuk pepaya muda ya, bukan pepaya mentah aslinya ya. Pepaya yang masih muda, jadi bijinya yang masih putih itu lebih mudah dibentuk nanti. Jadi waktu setelah dibentuk itu bisa dibikin agak melengkung, ini bisa nggak patah. Kalau yang masih muda, ya. Tapi kalau masih mengkal gini mungkin masih bisa ya. Tapi kalau sudah terlalu matang sedikit udah nggak bisa ya. Kalau ini udah masih bisa, ya. Cuman yang perlu diperhatikan ya, udah perhatikan. Yang perlu diperhatikan kalau kalian bikin dari pepaya muda ya, kalau misalnya kamu metik sendiri, mungkin sehari sebelumnya bisa dipetik dulu. Setelah itu bagian pangkalnya ini dipotong sedikit, jadi getahnya biar keluar dulu. Kalau langsung nanti getahnya biasanya terlalu banyak, ya. Nah makanya ini tadi saya praktekkan di terakhir ya, tapi potong dulu jadi biar getahnya keluar dulu, ya. Itu untuk biar tidak mengganggu kita waktu bentuk. Ya. Kalau sudah, ini sama seperti di timun, cuma langsung bentuk. Nah ini mungkin bisa ngikuti bentuk dari pepayanya. Kalau pepayanya seperti ini ya, agak ke dalam, dari lurus, ngikuti bentuknya agak ke dalam sedikit ini ya. Terus ambil lagi di sampingnya. Ya. Kenapa? Ini aslinya kalian kalau sudah bisa tekniknya sudah bisa mengira-ngira ya, pakai pisau seperti ini juga bisa. Tapi kalau untuk belajar, kalau kalian pakai pisau seperti ini biasanya nanti waktu bentuk ini kena kelopak yang sebelahnya. Ya, makanya dibikin bentuk tumpul, terus di depannya ini kan tumpul. Nah, terus setelah ini di antara kelopak yang sudah jadi ini diambil. Ya, diambil. Nah, waktu ngambil seperti ini ya, mungkin kalau kita pakai pisau ini, nanti dia akan kena kelopak yang sini. Ya. Nah, baru setelah diambil gini, baru kalian bikin kelopak lagi di antara yang kelopak yang sudah jadi. Ya. Nah, dari yang ini. Setelah lurus ya, ini agak belok ke dalam sedikit. Nah, seperti ini. Jadi agak belok sedikit. Teknik ini yang mungkin yang lagi ngetren ya untuk digarnish di tumpeng. Karena selain bahannya murah ya, mudah didapat juga, terus bentuknya bagus. Ya, sama. Caranya sampai ke dalam ini sama ya. Nah, setelah diambil bentuk, kita ambil lagi di antaranya untuk pola membentuk kelopak berikutnya. Udah sampai sini bisa dipotong dulu nggak apa-apa. Ini dibikin agak melengkung ini bisa. Itu kalau yang betul-betul muda ya, yang masih bijinya masih putih. Nah, dibentuk gini. Nah, misalnya tadi yang mana? Nah, yang seperti ini, ya biasanya dia direndam di air, dia akan mekar gini ya. Setelah mekar itu bisa dibentuk seperti. Jadi nanti hasilnya betul-betul seperti natural ya. Kayak bunga. Nah, seperti ini. Tapi kalau sudah setengah mateng, sudah agak apa istilahnya mengkal, itu dia agak susah. Ya. Ini bisa dipotong sedikit.
Ya. Sama. Di antaranya nih diambil dulu. Di antara kelopak yang terakhir kalian bikin. Udah ya? Nah, baru dibentuk lagi. Nah, kalau sudah kecil gini ya, untuk mempermudah mungkin posisi pisau ini ya, belakangnya sini bisa dikasih laban. Ya, bagian belakangnya. Kenapa? Jadi waktu bentuk gini, jadi pisau ini biar tidak kena kelopak yang sudah jadi ini. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah bisa menyiasati, biasanya bisa ditutup pakai tangan ini, pakai jari. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bagian apa? Dagingnya sudah mau habis ya. Baru kita rapikan dulu. Kalau sudah mau habis ini kita rapikan ya, dibikin agak bulat. Nah, kalau sudah, mungkin yang bagian dalam yang untuk finish ya, untuk bagian yang terakhir bisa pakai, terserah yang mana ya, mau bentuk yang ketiga ini ya, bisa atau bisa yang bergini-gini ya. Caranya sama seperti ini nanti jadinya ya, untuk yang ini tadi. Jadi tekniknya sama. Kamu ambil dari bagian atas tapi bisa samping ya, jangan di atasnya sini. Jadi agak ke samping. Tinggal didorong. Langsung dalam ya bagian bawahnya. Jadi nanti bagian tengahnya ini langsung lepas sendiri. Nah, ya kan sudah 1 jam. Nah, ini kenapa saya saya suruh bawa satu item aja ya. Paling enggak kalian nanti bisa nyoba satu item aja ya. Kalau semua nanti eman-eman enggak. Nanti bisa di-share di grup ya. Nah, jadi biar semua bisa nyoba nanti di rumah dengan melihat tutornya ya. Oke ya, ini udah cukup. Baru ini tinggal dilepas. Ya. Jadi hasilnya bisa seperti ini. Kalau masih mengkal, mungkin lebih bagus ini ya. Ada kombinasi warna. Ya. Kalau misalnya dari papaya yang betul-betul muda, ya masih ini bisa di color, bisa diwarna sesuai selera. Ya, bisa dikuas pakai biasanya untuk untuk kuas yang kecil buat pastry biasanya bisa diwarnai. Nah, kalau sudah seperti ini biar agak mekar bisa diginikan. Ya, jadi aman kalau masih muda. Ya. Terus ini bisa dibentuk. Bisa pakai pisau atau bisa pakai gunting. Ini nanti kita coba di rangkai ya. Tadi saya sudah siapkan styrofoam buat underliner ya, buat untuk nyusun. Ya, sama semuanya ya, bisa dibentuk seperti ini. Sampai sini bisa dicoba ya.
yang timun mungkin bisa coba seperti yang kalau misalnya tidak punya pisau seperti ini, bisa dibentuk seperti ini, ya. Nah, tengahnya tetap bisa dikasih wortel, jadi biar ada kombinasi warna. Nah, seperti ini, ya. Terus untuk yang bawa lobak sementara bisa bentuk seperti ini ya. Ini bunga apa? Kaleleli ya, nggak salah. Ya. Ini biasanya untuk bunga-bunga untuk dirangkai. Bisa di rangkaian bunga atau ditumpeng. Ya, bisa dicoba.